Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, saya percaya kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita deklarasikan dulu salam revival. Saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema jangan kompromi. Kita akan melihat Amsal 25 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saya baca dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan seperti ini. Apabila orang benar berkompromi dengan orang jahat, itu sama saja seperti mencemarkan sumur atau mengotorkan mata air. Ya. Nah, firman Tuhan itu sebabnya saya beri tema jangan kompromi. Kalau kita melihat pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui ayat ini adalah tentang pentingnya menjaga integritas dan kebenaran dalam hidup kita. Ketika orang benar, kita yang adalah orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan terlibat dalam kompromi dengan orang jahat yang melanggar hukum Tuhan, melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran firman Tuhan, itu sama dengan kompromi dengan dosa. Dan hal itu serupa dengan tindakan yang merusak dan mencemarkan sumur atau mata air yang jernih. Nah, sumur dan mata air ini adalah sumber air yang penting untuk kelangsungan hidup. Ya. Kalau kita beli minuman, baik itu Aqua, apapun itu mereknya, ya, diambil dari pegunungan, dari mata air yang terpilih. Ya. Ya. Jadi sumur, ya, dan mata air adalah sumber air yang penting untuk kelangsungan hidup. Jika kita mencemarkan sumur, mencemarkan mata air yang keluar dari sana akan tercemar dan tidak lagi bisa memberikan hidup, gak sehat lagi, ya, menyebabkan sakit. Ya. Coba kita kasih kotoran ke dalam sumur yang menjadi tempat kita mengambil air untuk minum, ya, untuk masak, ya, dan kita taruh kotoran di sana. Air itu tidak akan menjadi sehat, kita nggak bisa lagi pakai air itu. Atau kita menggali sumur bor. Yang keluar biasanya adalah air yang kotor, nggak bisa dipakai. Nanti kelamaan baru air bersih, baru bisa dipakai. Mata air yang sudah kotor, yang sudah tercemar, itu tidak lagi menyehatkan. Tidak akan lagi memberi kelangsungan hidup. Nah, kita lihat sumur atau mata air dalam alegori ini melambangkan hati orang percaya. Di Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam salinan firman Allah yang hidup dikatakan yang terutama sekali jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Firman Allah menasihati kita untuk menjaga hati kita, melindungi hati kita. Harus ada benteng. Supaya apa? Supaya hati kita terjaga, tetap bersih, tetap menjadi mata air yang memberikan kehidupan. Karena dikatakan, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Hati kita adalah sumber kehidupan. Nah, bagaimana jadinya kalau hati atau sumur mata air kita rusak karena tercemar dengan dosa? Ketika orang benar berhubungan erat dengan orang jahat, berkompromi dengan orang jahat, berkompromi dengan dosa yang mereka lakukan, dan orang benar pun melakukan dosa,
integritas dan nilai-nilai mereka ya dapat tercemar. Integritas kita sebagai anak Tuhan tercemar, rohani kita tercemar, sehingga dampaknya akan merugikan dan merusak. Bukan hanya dari hidup kita, tetapi dari orang yang melihatnya. Ya. Matius 15 ayat 18 sampai ayat 20 katakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu, saya katakan ini adalah gambaran hati yang sudah tercemar. Yang sudah rusak dengan perkara-perkara dosa. Sudah tercemar dengan perkara dosa. Sehingga yang keluar adalah perkataan dan perbuatan dosa. Jadi kita nggak heran melihat ada orang yang memperkatakan perkataan yang berdosa, perkataan makian yang tidak seharusnya diucapkan, apalagi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Atau dengan perbuatan-perbuatan dosa, ya, seperti yang dijelaskan oleh firman Allah. Ini adalah gambaran dari hati yang rusak, hati yang sudah tercemar dengan perkara-perkara dosa. Contohnya kita lihat bangsa Israel. Tuhan katakan mereka ketika mereka ada di tanah Kanaan jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi mereka bergaul. Bahkan mereka memberikan anak-anak mereka untuk menikah dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sampai hal itu pada akhirnya merusak integritas mereka sebagai umat pilihan Allah. Merusak rohani mereka. Menjadikan mereka orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan penghukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Sebagai orang percaya kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesucian dan integritas hidup rohani kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan, orang-orang yang suka melakukan dosa, ya karena sadar atau nggak sadar kita juga terkadang ada di tengah-tengah mereka. Kita perlu berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya kita memang ada di tengah-tengah mereka. Ya mungkin kita bergaul dengan mereka. Tapi ingat kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terpengaruh oleh nilai-nilai dunia. Ya, hal-hal yang mendatangkan dosa. Sebab berkompromi dengan orang jahat, bergaul dengan orang jahat, dan kita berkompromi dengan apa yang mereka lakukan, ya, dengan orang yang suka berbuat dosa, itu akan merusak integritas kita sebagai orang percaya dan mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Itu sebabnya 1 Korintus 15 ayat 33 katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Karena itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Sehingga nilai-nilai Kristus tidak ada lagi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Bagaimana menjaga hati sebagai mata air tetap bersih, tidak tercemar oleh perkara dosa. Yang pertama, menjaga dengan firman Tuhan. Ya, isi dengan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemazmur katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tidak ada pelita yang lain, tidak ada terang yang lain. Hanya firman Allah. Di dalam di gereja kita diajar ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Merenungkan firman Tuhan atau kita memikirkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan, nyanyikan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, jadi bukan hanya mendengar tapi bagaimana kita merenungkan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita membagikan juga kepada orang lain. Dengan apa yang kita lakukan, kita akan memperoleh kekuatan. Karena firman itu akan menjadi benteng bagi hati kita. Firman yang ada di dalam hati kita. Ya.
sehingga iblis tidak bisa merusak. Perkara dosa nggak bisa masuk. Ada firman yang berkuasa atas hati kita. Ya, itu sebabnya berikan hati kita selalu dikuasai oleh firman Tuhan. Isi terus dengan firman Tuhan setiap hari. Isi dengan firman Allah. Ya. Baca, renungkan, perkatakan, deklarasikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana menjaga hati sebagai mata air tetap bersih, tidak tercemar, memberi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 14 katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Maksudnya di sini kita lihat anak-anak Allah adalah orang-orang yang selalu memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak Allah menunjuk kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Jadi hanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah akan disebut sebagai anak-anak Allah atau mereka yang hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya perlu hati kita berikan kepada Roh Kudus. Roh Kudus pimpin hati kita setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita mengambil pelajaran berharga dari firman Tuhan saat ini. Kita harus berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan bagi kita dan oleh pimpinan Roh Kudus. Ingatlah bahwa kompromi dengan orang jahat, kompromi dengan dosa tidak akan pernah membawa hasil yang baik, tetapi hanya akan membawa kerugian dan kerusakan yang terus menjerumuskan kita pada dosa. Firman Allah katakan upah dosa adalah maut, penghukuman. Itu sebabnya mari kita selalu menjaga hati kita tidak kompromi dengan setiap perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah, keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu saat ini. Firman yang boleh memberkati kami semua, menasihati kami semua, untuk kami tidak kompromi dengan dosa, untuk kami boleh berhati-hati menjaga pergaulan kami, tidak terjerumus kepada perkara-perkara dosa, tidak bergaul dengan orang-orang yang hidup melakukan dosa. Tetapi biarlah kami terus menjaga integritas kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya firman-Mu, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang mampu menjadi benteng bagi setiap hati kami. Itu sebabnya kami berikan hati kami selalu diisi dengan firman-Mu, selalu diisi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Engkau telah mengingat keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Engkau akan memberkati kami yang takut akan Engkau. Diberkatilah Engkau oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.